Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Mohon maaf suara kami agak sedikit serak karena beberapa jadwal agenda yang kami isi beberapa waktu lalu secara terus menerus. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa didengarkan dalam pertemuan kali ini apa yang ingin kami sampaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bertakbir memuji Allah, gembira dengan mengenang 17 Agustus tahun ini beberapa waktu lalu, dan sudah 76 tahun kita merdeka, dalam artian bahwa terbentuknya negara Indonesia. Sungguh sangat sedih kalau seandainya kita mengenang kemerdekaan itu tanpa sedikit kita bicara atau mengenang bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu. Maka pertemuan kita hari ini adalah untuk mengenang kemerdekaan dan mensyukuri kemerdekaan itu. Kami mengajak kita semua untuk melihat bagaimana sosok-sosok para pahlawan kita dulu. Kita tidak bicara pahlawan besar seluruh Indonesia, tapi kita bicara adalah pahlawan kita yang berasal dari Aceh. Generasi kita hari ini generasi yang jarang mengenang dan mengenal pahlawan, apalagi pahlawan baru. Yang menjadi pertanyaan yang ingin kita jawab pada pertemuan kali ini adalah, kenapa tidak muncul pahlawan-pahlawan baru abad ini, saat ini, masa kini? Kenapa negara dan pemerintah tidak menonjolkan dan tidak menggembar-gemborkan pengorbanan daripada anak negeri yang mereka memiliki jiwa kepahlawanan untuk menyelesaikan masalah umat, masalah negara, masalah masyarakat yang mereka hadapi? Apakah permasalahan negara kita itu adalah permasalahan penjajah saja yang sudah keluar, ataukah negara kita masih memiliki banyak masalah sampai hari ini walaupun penjajah telah tidak ada? Sedih sekali ketika kita melihat pada saat 17 Agustus yang nampak hanya 2 orang pahlawan. Siapa yang merebut juara emas di Tokyo? Selayaknya setiap 17 Agustus itu dipampang, dijelaskan kepada generasi ini pahlawan baru kita pada tahun ini. Siapa namanya? Perjuangannya apa untuk negeri ini? Semestinya itu kita kenang. Sehingga bagi generasi muda selalu melihat bahwa kepahlawanan itu terus diperlukan sampai hari ini. Perjuangan ini terus diperlukan sampai hari ini walaupun model perjuangannya sudah berbeda daripada dulu. Maka terus terang kita yang belajar di sekolah sampai hari ini, ketika disebutkan pahlawan, kita akan ingat selalu kepada Tengku Cik Ditiro, alhamdulillah, kepada Cut Mutia, kepada Cut Nyadin. Kita akan ingat kenang kepada Tengku Umar. Tapi itu adalah pahlawan lalu dengan masalah lalu. Tetapi masalah hari ini dengan pahlawan hari ini, kita dibutakan dalam masalah ini. Ini sebuah aib bagi negeri ini yang selalu berteriak merdeka. Merdeka kapan? Apakah masalah hari ini masih sudah tidak ada lagi? Masalah banyak hari ini.
di mana para pahlawan-pahlawan itu? Kenapa sulit untuk lahirnya pahlawan pada hari ini? Ataukah mungkin negeri kita tidak menginginkan adanya pahlawan-pahlawan di antara anak negeri ini sendiri? Maka kami ingin menilik sedikit, kita ajak saudara kita semua untuk melihat sedikit bagaimana sebenarnya pahlawan itu berproses sehingga mereka muncul dalam sosok-sosok tertentu. Kepahlawanan itu apa? Kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, kepahlawanan itu adalah pejuang yang gagah berani, seorang pahlawan, pejuang gagah berani membela kebenaran. Adanya kepahlawanan itu adalah sifat seorang pahlawan yang pemberani, kesatria, membela kebenaran, siap berkorban. Itu adalah sifat-sifat daripada pahlawan. Dalam bahasa Inggrisnya hero. Hero dalam bahasa Inggris kita mendapatkan adalah kebanyakannya adalah istilah fiktif. Ibaratkan sosok manusia, tetapi sosok ini fiktif adanya. Berbeda dengan kita di Indonesia, di Melayu. Ketika dikatakan hero atau pahlawan, itu bukan sosok fiktif, tapi sosok asli ada. Sosok asli ada. Beginilah saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita lihat sosok yang pertama akan kita lihat sekilas. Kita lihat adalah yang terkenang sekali adalah Tengku Cik Ditiro. Tengku Cik Ditiro adalah nama beliau Tengku Muhammad Saman. Lahir di Pantai Garut, Pidi, ya. Kemudian beliau mendirikan daya di Tiro sehingga dikenang dengan Tengku Cik Ditiro. Umur beliau 15 tahun, beliau menuntut ilmu agama di beberapa daya di Aceh, sampai di sekitar Pidi, Aceh Besar, sampai kemudian daerah Biren. Menguasai ilmu agama sedikit, beliau kemudian minta izin pada orang tua dan paman beliau berangkat ke Tanah Suci. Berangkat beliau ke Tanah Suci. Berangkat ke Tanah Suci demi apa? Untuk beribadah dan juga untuk menuntut ilmu di sana. Itu memang orang dulu pergi ke Tanah Suci, kemudian tidak pulang langsung, mereka menuntut ilmu di sana. Beberapa tahun beliau di Mekah, beliau menuntut ilmu, kemudian beliau balik pulang. Pada saat beliau berangkat ke Tanah Suci, itu Belanda sudah masuk ke Aceh. Dan perang di Aceh sedang berkecamuk, saat itu beliau pergi ke Tanah Suci. Ketika beliau balik, langsung beliau dinobatkan sebagai panglima yang memimpin peperangan melawan Belanda di Aceh Besar. Selama Tengku Cik Ditiro memimpin perjuangan di Aceh, perlawanan Belanda dari awal itu mendapatkan catatan baru bagi Belanda, bahwa sangat sulit menaklukkan orang Aceh, berbeda dengan daerah-daerah lain. Tengku Cik Ditiro dalam peperangan sampai akhirnya diminta oleh Belanda untuk berdamai. Belanda minta berdamai kepada beliau 1985. Belanda minta berdamai dengan Tengku Cik Ditiro. Beliau memimpin perjuangan 1981. 1985 Belanda minta berdamai dengan Tengku Cik Ditiro. Beliau tulis surat perdamaian dengan Tengku Cik Ditiro. Beliau menulis surat kepada Belanda syarat perdamaian itu. Suratnya itu saya bacakan supaya kita paham seperti apa pahlawan kita dulu. Apa kata Tengku Cik Ditiro? Beliau tulis, jika boleh tuan-tuan masuk agama Islam dan menurut syariat Nabi, itulah yang terbaik. Dan tuan-tuan sejahtera dunia dengan tidak aib dan keji. Tidak lari pontang-panting tiap-tiap sawah, serokan dan hutan dan jalan. Dan yang terlebih jahat lagi, itu siksa akhirat dalam neraka jahanam dengan hukum Tuhan yang amat kuasa. Maka jika tuan-tuan masuk Islam sama-sama orang Aceh, maka kami harap kepada Tuhan seluruh sekalian alam terpelihara daripada nyawang, darah, harta, serta terpelihara daripada aib dan keji. Saya baca daripada
buku kawan kami yang menulis video yang tidak kalian ketahui, Ustaz Junaidi Ahmad. Beliau kutip daripada Alfian. Syarat Tengku Cik Ditiro supaya berdamai dengan Belanda adalah kalian semua masuk Islam bersama-sama dengan orang Aceh. Hanya itu syaratnya. Beliau persyaratkan. Belanda mengirim surat beberapa kali kepada beliau untuk berdamai, tidak bisa. Akhirnya Belanda mengambil cara tipu daya untuk membunuh Tengku Cik Ditiro. Ketika beliau pergi untuk melihat benteng di Selimum, setelah keluar dari benteng itu, beliau makan bersama. Disitulah seorang wanita menyuguhkan makanan kenduri. Pada saat itu ternyata telah diracuni dalam makanan itu. Tengku Cik Ditiro makan makanan itu tanpa mengetahui itu ada racunnya. Beliau meninggal karena racun. Diracuni oleh Belanda, oleh Cuak, oleh orang kita sendiri. Tetapi mereka membantu Belanda untuk membunuh ulama dan pejuang pahlawan kita. Meninggallah Tengku Cik Ditiro pada tahun 1891. Ini adalah bapak perjuangan yang sangat luar biasa bagi Belanda, sehingga Belanda mengirim dari sini tahu bahwa Aceh tidak bisa ditaklukkan dengan militer, tapi harus dikirim ahli dan tokoh untuk mempelajari bagaimana kondisi orang Aceh. Siapa dikirim? Snong Hogronyo dikirim. Snong Hogronyo dikirim tepat sesuai dengan perkataan Snong. Dia bilang bahwa aku sampai di bumi Aceh 1891. Meninggalnya Tengku Cik Ditiro, Snong Hogronyo dikirim kemari. Apa misi daripada Snong Hogronyo? Dia tulis langsung dalam bukunya ini. Bagus kalau ingin tahu bagaimana kesimpulan Snong Hogronyo tentang Aceh. Dia tulis dalam buku ini, sudah diterjemahkan bagus ya, 2 jilid besar. Ini karya Snong Hogronyo. Dia bilang apa? Saya Juli 1891, tahun meninggalnya Tengku Cik Ditiro ya. Saya berangkat ke Aceh untuk memenuhi perintah dari pemerintah Hindia Belanda. Saya ditugaskan melakukan penelitian khusus mengenai unsur keagamaan yang berperan penting dalam kondisi politik di negeri tersebut. Saya disuruh khusus oleh pemerintah Belanda untuk meneliti masalah unsur keagamaan yang berperan sangat dalam masalah politik di negara itu. Saya berkesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai pengaruh fanatisme ajaran Muhammad terhadap perlawanan rakyat Aceh yang tak kunjung surut terhadap kekuasaan Belanda. Diakui dari awal langsung. Ya. Saya meneliti langsung tentang pengaruh ajaran Muhammad. Enggak dia bilang Islam, ajaran Muhammad dia bilang. Bahasa dia, ya. Ya, yang mempengaruhi terhadap perlawanan rakyat Aceh ya, yang tak kunjung surut terhadap kekuasaan Belanda. Ya. Kita dapatkan dalam hal yang lain lagi. Dia sebutkan mengenai pengaruh Islam atas kehidupan politik, sosial, domestik masyarakat Aceh. Saya akhirnya memutuskan berbaur untuk hidup bersama dengan masyarakat Aceh. Dia memutuskan hanya cara, tidak ada cara untuk mengetahui masyarakat Aceh secara agama kecuali memang hidup berbaur dengan mereka. Dia sebutkan lagi bahwa Belanda telah terlibat perang perlawanan, yaitu melawan Aceh untuk periode sekitar 30 tahun. Tetapi belum juga mampu menundukkan kerajaan pribumi tersebut. 30 tahun, dari tahun 73 Belanda mulai perang di Aceh sampai kemudian selesai, sampai 30 tahun kemudian belum mampu, menurut dia pada saat dia masih hidup, 30 tahun dari sejak itu sampai 19 lebih tidak mampu untuk menundukkan Aceh. Masalahnya ada di mana? Aceh sungguh-sungguh mempelajari dogma berkaitan dengan kebencian terhadap Aceh harus dihormati sebagai bagian daripada negeri yang beradab. Dia mengakui Aceh ini harus dihormati, negeri yang beradab.
Ada dogma yang paling kuat di kalangan masyarakat Aceh, dia bilang apa? Berkaitan dengan kebencian terhadap orang kafir, ya, tanpa ada hal yang bisa menguranginya. Dia mengakui bahwa dogma itu akidah, bahwa orang Aceh sangat membenci terhadap orang kafir yang datang untuk menjajah negeri mereka. Kebencian orang Aceh, perlawanan orang Aceh terhadap Belanda itu adalah atas dasar agama mereka benci. Orang Aceh pada saat itu memiliki identitas, sehingga Tengku Cik Ditiro membuat syarat perjanjian damai adalah engkau ikut agama kami, baru akan berdamai. Kita lihat kepada Cun Nyadin bersama dengan Tunku Umar. Cun Nyadin pahlawan kita dari Aceh Besar. Cun Nyadin juga adalah semasa dengan Tengku Cik Ditiro, tapi beliau kemudian melanjutkan perjuangan Tengku Cik Ditiro dengan suami beliau yang pertama, Tengku Ibrahim, ya, meninggal beliau menikah dengan Tengku Umar. Yang padahal Cun Nyadin itu adalah isteri ketiga Tengku Umar. Isteri ketiga artinya tiga-tiga beliau pada saat itu punya 3 orang isteri, dan Cun Nyadin sebagai isteri yang ketiga. Padahal Cun Nyadin orang terpandang, tapi mau menjadi istri ketiga Tengku Umar. Kenapa? Karena Tengku Umar berjuang melawan Belanda. Cun Nyadin akhirnya bersama dengan Tengku Umar lari dan juga berjuang berperang dengan Belanda, turun bukit, naik bukit, dan sering bersembunyi di hutan. Anak beliau yang kecil, ya, itu beliau bawa dan besar di hutan. Ada masalah besar dihadapi oleh Cun Nyadin dengan Tengku Umar pada saat itu apa? Adalah ketika Tengku Cik Ditiro sudah meninggal, perjuangan dilanjutkan oleh Tengku Maid, anak Tengku Cik Ditiro. Pasukan Aceh yang sangat kuat dipimpin oleh Tengku Maid. Tapi dalam perjalanannya, pasukan Tengku Maid ini bukan justru melawan Belanda, tapi banyak merampas orang Aceh sendiri. Dalam perjuangan seperti itu, yang semestinya pasukan ini yang solid, mesti mengarah melawan Belanda, tapi justru merugikan rakyat Aceh sendiri. Tengku Umar dengan Cun Nyadin yang sedang melawan Belanda, tapi dari belakang pasukan Aceh sendiri merugikan orang Aceh, melawan Aceh sendiri. Akhirnya terjadilah perang saudara. Tengku Umar bersama Cun Nyadin memimpin pimpinan melawan pasukan Tengku Maid, anak Tengku Cik Ditiro. Terjadi hal ini, akhirnya terjadi perang saudara. Ternyata tidak sanggup Tengku Umar melawan pasukan Tengku Maid. Akhirnya Tengku Umar main taktik, bekerja sama dengan Belanda untuk menyelesaikan masalah perjuangan ini, dengan pasukan Tengku Maid ini. Kerjasama beliau dengan Belanda, yang pada saat itu Cun Nyadin tidak setuju, ya. Tapi akhirnya taktik ini disetujui dan Tengku Umar pun bergabung dengan Belanda demi untuk menyelesaikan masalah dengan pasukan Tengku Maid. Berhasil diselesaikan dengan bantuan Belanda. Belanda senang bekerja sama dengan Tengku Umar, yang dalam penuturan Snok-Hogranya, masa Tengku Umar itu adalah masa perjuangan Aceh yang diistilahkan dengan masa Tengku Umar. Itu sangat sulit bagi Belanda. Kenapa? Ini karakter orang Aceh asli. Hana datang tebak kiban urunji. Ya. Jadi Tengku Umar selama 3 tahun diberikan rumah besar di Kota Raja ini pada saat bersama dengan Belanda, dan Cun Nyadin juga, karena istrinya tinggal di sini. Yang sangat khawatir terhadap Tengku Umar siapa? Banyak pahlawan-pahlawan lain, termasuk adalah Tengku Fakinah. Tengku Fakinah adalah kawan dekat daripada Cun Nyadin. Setiap hari diperingatkan, jangan sampai suamimu justru merugikan rakyat Aceh, karena dia bekerja sama lama dengan Belanda. Setiap hari, setiap saat disurati oleh Tengku Fakinah kepada Cun Nyadin. Cun Nyadin akhirnya menulis surat kepada suami beliau secara khusus melalui seorang penyair Aceh bernama Dokarin, bahwa janganlah engkau menyusui kepada badak.
beliau tanda tangan di situ. Wahai suamiku, jangan menyusu kepada badak. Diingatkan terus oleh Cut Nyak Dien kepada khitah, kembali kepada perjuangan awal. Jangan merasa enak, lemak dengan Belanda. Kibahan lemak dia, ubiraya rumah hijau ini. Kemudian hidup mewah. Dari dulu hidup di dalam hutan. Akhirnya Tengku Umar membuat rapat khusus yang beliau tidak lagi bekerja sama dengan Belanda. Justru beliau menyusun taktik untuk membunuh gubernur Belanda pada saat itu. Ternyata dibocorkan oleh yang rapat pada saat itu. Ada beberapa orang rapat dengan beliau menyusun taktik membunuh gubernur Belanda di sini. Yang membocorkan itu ternyata adalah salah satu, namanya juga adalah Umar, tapi Umar Pelanduk. Umar Pelanduk, kan Tengku Umar. Dia yang membocorkan. Akhirnya Tengku Umar memimpin perjuangan dan lari sampai ke Melabuh. Beliau syahid di ujung kala di Melabuh, di pinggir pantai. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang bersamaan juga Cut Nyak Dien terus memimpin perjuangan ketika Tengku Umar sudah tidak ada lagi. Beliau sudah tua, sampai akhirnya beliau lari ke hutan. Dari hutan beliau susun strategi. Sampai mata beliau sudah tidak bisa melihat lagi, sudah rabun. Akhirnya salah seorang kawan Tengku Umar dulu dan juga yang menjaga Cut Nyak Dien merasa kasihan. Beliau sudah tua di hutan, kemudian sudah tidak bisa lihat lagi. Diberitahukanlah kepada Belanda tempat persembunyian Cut Nyak Dien supaya ditangkap, supaya nanti diobati beliau. Karena sudah tidak layak lagi untuk berjuang. Karena apa? Beliau sudah tidak sanggup lagi untuk jalan. Ditangkaplah beliau pada tahun 1905. Kemudian setahun beliau berada di Kutaraja. Ternyata keberadaan beliau di Aceh menyulut perjuangan rakyat Aceh yang dahsyat. Akhirnya diasingkan beliau ke Sumedang. Di sana diobati mata beliau, sehingga beliau sudah bisa lagi membaca Al-Quran. Tapi tetap tidak pernah mengakui akan Belanda. Beliau di sana mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang di sekeliling beliau di Sumedang. Akhirnya 1908 beliau wafat di sana, jauh daripada negeri ini, di Sumedang, Jawa Barat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada saat Cut Nyak Dien, kondisi beliau saat itu di Aceh Utara itu ada Cuk Mutia yang berjuang dengan suami beliau Tengku Cik Ditunong. Cut Mutia juga beliau memimpin perjuangan yang sangat dahsyat bersama dengan suami beliau. Pada waktu yang sama juga beliau akhirnya beliau juga hidup di hutan. Akhir daripada kehidupan beliau adalah beliau ditembak oleh Marsose pada tahun 1910, 2 tahun setelah Cut Nyak Dien meninggal. Pada waktu yang bersamaan itu semua di Aceh Besar, di Pidi, Aceh Utara, itu adalah pahlawan-pahlawan kita yang sampai akhir hayat mereka dalam kondisi berjuang dan sama sekali tidak mengenyam kehidupan mewah dan enak dalam hidup mereka. Lihat, ini adalah kehidupan yang hari ini kita banggakan. Mereka adalah pahlawan kita. Yang kita orang Aceh kalau pergi ke luar sana, kita mengatakan kami bangga punya Tengku Cik Ditiro. Kami bangga dengan Cut Mutia. Kami bangga dengan Cut Nyak Dien. Kami bangga dengan Tengku Umar. Semua kita bangga dengan mereka itu. Tapi tahu enggak kita, andai kata seandainya, mana lebih baik bagi mereka dulu, kerjasama dengan Belanda atau melawan Belanda? Tanya sama Tengku Umar, tanya sama Cut Nyak Dien, tanya sama Cut Mutia. Bagaimana perubahan hidup kalian, wahai pahlawan-pahlawan kami, kalau kerjasama dengan Belanda? Mana lebih enak? Tahu mangat. Hari ini kita akan berpikir begitu. Mana lebih enak bagi saya berjuang demi rakyat yang kecil yang gak ada apa-apanya ini, atau kerjasama dengan orang-orang yang siap memberikan saya kenyamanan hidup? Kalau seandainya mereka kerjasama dengan Belanda, Belanda akan membangun apa? Banyak infrastruktur dibangun oleh Belanda. Bahkan kereta api itu dibangun oleh Belanda. Yang dulu
di Aceh Utara itu ya, Cut Mutia paling banyak menggagalkan membunuh Umar Sose yang sedang membangun kereta api. Kita akan perlu kereta api, teknologi. Ya, kita perlu jembatan pengairan di PD, ada namanya Nolop Semen. Itu Belanda yang buat. Sampai hari ini kokoh dan kuat. Bayangkan kalau seandainya pahlawan kita dulu bekerja sama dengan Belanda, negara kita akan kaya. Negara kita akan teknologi hebat sekali. Dan mereka tidak akan susah-susah payah. Bayangkan kehidupan Tengku Umar, kehidupan Cut Nyak, kehidupan Cut Mutia. Sampai akhir hayat beliau di hutan. Terbunuh, syahid di hutan juga. Tidak pernah mengenyam nyamannya hidup. Anak mereka dilahirkan dan besar di hutan. Alangkah enaknya kalau dulu mereka tidak berjuang mengusir Belanda, tapi kerjasama dengan Belanda. Tapi apa yang menjadikan mereka tidak kerjasama untuk mengenyam kenikmatan hidup? Identitas, agama, keyakinan, adat istiadat, budaya, warisan. Aceh, yang namanya Aceh ini, Aceh bukan sebuah negeri saja, Aceh bukan orang saja, tapi Aceh identitas. Yang terkunci di Tiro mau berdamai, kalian masuk Islam. Ikuti identitas kami, baru kami akan berdamai. Saudaraku yang dimuliakan Allah, beginilah sedikit secuil tentang pahlawan itu. Seseorang akan menjadi pahlawan kalau identitasnya jelas. Jelas identitas Ronso, jelas identitas kita siapa. Tapi pada saat identitas itu hilang, maka jiwa kepahlawanan pun sirna dan hilang. Hana mupai pedu. Kenapa saya harus berjuang? Atas dasar apa? Beda baik don. Hai tapi kira ya nane na iko haji itu. Kemudian orang ibu hudanya untuk. Hai tapi kira sana abe itu. Kalau seandainya seperti ini, Cut Nyak, Cut Mutia, Tengku Umar dan ini semua berpikir seperti ini, tidak akan pernah ada pahlawan di negeri kita. Tidak akan pernah ada. Kalau tidak ada orang yang memegang identitas dengan benar, maka tidak akan ada pahlawan. Maka hari ini pertanyaan kita, kenapa sulit ada lahir pahlawan hari ini? Pertanyaannya, identitas kita dipertanyakan hari ini. Kedua, keperpihakan kita terhadap identitas kita dipertanyakan juga. Siapa yang siap berjuang atas nama Islam dan Aceh misalkan? Di ranah politik, di ranah ekonomi, ranah sosial. Siapa yang siap berjuang atas nama ini? Atas nama Islam demi untuk Nusantara ini. Identitas kita. Satu. Jadi kami ingin kasih tahu bahwa identitas itulah yang kemudian melahirkan jiwa kepahlawanan. Jiwa kepahlawanan ini nanti akan lahir sosok orangnya. Apakah hari ini rugi Tengku Umar, Cik Ditiro, ya, kemudian juga Cut Nyak, Cut Mutia misalkan, mereka tidak pernah melihat negeri ini merdeka, sedangkan mereka telah wafat. Apakah rugi? Kita katakan mereka kalah Tengku Cik Ditiro, diracuni, Belanda masih ada. Kalah Tengku Umar, kenapa? Meninggal di pinggir pantai, Belanda masih bercokol di sini. Kalah Cut Nyak, kenapa? Beliau diasingkan ke sana, Belanda yang membuang beliau. Kalah Cut Mutia, kenapa? Beliau ditembak di hutan, ya. Pada saat oleh siapa? Oleh Belanda. Pada saat beliau tidak mampu mengusir Belanda keluar dari Aceh. Kita katakan kalah, rugi? Tidak. Kenapa? Karena jiwa kepahlawanan tidak pernah merasa rugi. Karena dia ada nilai akhlak. Dia kepahlawanan, jiwa kepahlawanan itu jiwa pengorbanan. Dia tidak memandang kepada hasil, bukan. Dia tidak melihat kepada hasil, tapi melihat kepada apa yang telah diperbuat. Mulia tidak, agung tidaknya perbuatan dan perjuangan itu. Jadi enggak dinilai pewate. Jadi enggak dipertanyakan man pewate daripada perjuangan Tengku Umar. Pewate daripada yang getemai le Cut Nyak, Cut Mutia. Wate ke sawah, ke draw tu. Untuk dirinya tidak ada hasil. Tidak ada hasil untuk beliau. Tidak pernah beliau bawa apa-apa untuk beliau. Tidak ada.
Tapi hasilnya siapa? Beberapa tahun yang akan datang, mereka akan melihat hasil perjuangan beliau, bahwa itu benar adanya. Hari ini setiap kita berusaha pewate merempok, paduk merempok. Kita tidak pernah membuat perhitungan untuk anak kita, cucu kita. Tidak. Ini yang menjadikan pahlawan tidak lahir masa kita. Kita menghitung hasil pada saat kita masih hidup. Nyo kira-kira punya dumpa habis peng ino pe merempok. Nyo kira-kira punya dumpa habis umur ino pe merempok. Kita tidak pernah melihat kepada anak kita, cucu kita. Mereka yang akan menilai kakek mereka dulu seperti apa. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, kepahlawanan itu tidak melihat hasil pada saat itu. Biarkan mati pada saat sedang berjuang, hasilnya itu mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Itulah jiwa kepahlawanan. Tapi tetap dinilai dia adalah berhasil. Kenapa? Karena dia mulia dan agung. Itu yang pertama kami katakan, kepahlawanan itu bersumber dari identitas yang jelas dan keberpihakan seseorang terhadap identitas keimanan dia. Yang kedua yang melahirkan kepahlawanan itu apa? Adalah nilai ketauhidan. Nilai ketauhidan yang menjadikan, makanya kami katakan secara jelas bahwa Senang Hogronyo mengakui bahwa ajaran Muhammad itu telah mempengaruhi sangat kuat terhadap perlawanan masyarakat Aceh terhadap Belanda, yang dipimpin oleh ulama yang memimpin bersama dengan tokoh-tokoh yang lain. Nilai ketauhidan yang terpatri dalam diri seorang muslim itu tidak akan menjadikan dia diperbudak oleh apapun. Ini nilai kepahlawanan. Munculnya kepahlawanan daripada identitas dan ketauhidan. Ini menurut kami. Kenapa? Karena sesungguhnya nilai tauhid yang ada di dalam Islam mengajarkan kepada orang untuk tidak pernah tunduk pada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ada satu yang kita takuti dalam hidup, maka yang lain akan menjadi tidak pernah kita takuti sama sekali. Tapi ketika tidak ada satu yang kita takuti, semua akan kita takut. Tanya ya ke mendung. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan yang agung yang kita takuti, maka kita akan takut kepada semua manusia. Ya ke no, ya ke ni. Tapi kalau hanya satu yang kita takutkan, belum. Tidak ada yang pernah sama dengan Tuhan. Tidak ada yang pernah sama dengan Allah. La syarika lahu. Tidak ada yang sekutu dengan Allah. Lain mandum makhluk. Yang satu yang maha kuasa. Ketauhidan ini melahirkan jiwa kepahlawanan. Tidak mau tunduk pada siapapun. Maka mari kita lihat kepada sosok siapa. Pada sosok Bilal bin Rabah sebagai contoh tauhid itu. Bilal adalah budak. Lahir sebagai seorang budak. Hidup sebagai seorang budak. Bayangkan karakter budak yang ada pada Bilal. Hai kamanyak kan budak, udek pi budak, kiban lom. Sama seperti kuli, dari kecil sampai besar adalah kuli. Pasti mempunyai karakter kuli yang sulit untuk disembuhkan. Karakter urang bawah, sulit untuk merasa dirinya agung, sulit. Susah. Orang yang pernah merasa dirinya hina, dihina lagi, sulit untuk merasa agung. Tapi Bilal, bangsa kulit hitam, kuli lagi, kemudian budak lagi. Ketika beliau masuk Islam, belajar Islam dengan Nabi Muhammad, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau masuk Islam, mulailah babak penyiksaan terjadi kepada Bilal bin Rabah. Babak penyiksaan. Umayyah bin Khalaf yang merupakan majikan beliau tidak membiarkan beliau untuk bebas setelah masuk Islam. Sampai yang paling dahsyat terjadi dengan beliau ketika ditaruh batu di atas padang pasir, di atas dada beliau setiap hari itu. Tapi yang keluar daripada mulut beliau apa? Ahad, ahad, ahad. Tauhid keluar. Allahu ahad, Allahu ahad. Tidak ada yang dia takutkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun batu sekalipun, walaupun majikannya yang kejam itu, tidak pernah dia takut. Berubah total dia dari jiwa budak
menjadi jiwa yang tidak bisa diperbudak sama sekali. Buktinya mana? Buktinya adalah datang Abu Bakar. Ketika beliau melihat setiap hari Bilal disiksa di padang pasir, ditaruh batu di atas beliau. Datang Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf. Berapa kamu jual Bilal ini? Langsung dijawab 5 auqiyah daripada emas. Banyak sekali itu, 5 auqiyah daripada emas untuk transaksi saat itu. Budak tidak seharga itu. 1 auqiyah itu mahal. Tapi 5 auqiyah mahal sekali. Abu Bakar mengatakan, aku beli. Beliau beli dengan 5 auqiyah. Mahal sekali itu. Lalu setelah beliau beli, ya, Umayyah bin Khalaf bilang apa? Wahai Abu Bakar, kalau engkau minta kurang tadi, aku kasih. Bilal itu kurang karena enggak ada harga bagiku. Tapi engkau tidak minta kurang. Untuk apa? Memukul Abu Bakar. Merasa kita udah beli barang dibilang mahal, ternyata murah sekali. Terasa ini enggak kita? Rugi enggak? Abu Bakar enggak minta kurang, langsung beliau beli 5 auqiyah. Setelah dibilang begitu, Abu Bakar bilang apa? Wahai Umayyah, kalau seandainya engkau bilang 100 auqiyah, aku beli juga. Beliau balas lagi. Andai kata bukan 5, engkau bilang 100 auqiyah, aku beli darimu juga. Pertanyaannya, kenapa Umayyah bin Khalaf siap menjual satu kata terjual Bilal bin Rabah? Kalau memang dia benci kepada orang Muslim, orang Islam, tidak aku jual, aku akan bunuh dia sampai mati. Kenapa? Abu Bakar tidak aku jual, biarkan dia mati begitu. Itu kan sangat tersiksa sekali kita. Abu Bakar pun akan sangat bersedih. Tapi langsung dijual, kenapa? Karena Bilal tidak bisa diperbudak lagi. Sudah selesai urusan budak dia. Ketika masuk Islam, ketika tauhid sudah merasuki dalam dirinya, berubah, tidak bisa diperbudak sama sekali. Dengan demikian bagi seorang majikan sudah tidak ada harga lagi. Tidak bisa diperbudak lagi sama sekali. Makanya dijual daripada rugi. Mati begitu rugi. Lebih baik dijual saja. Kenapa enggak dipertahankan saja selaku budak, tapi dalam genggaman dia? Karena Bilal tidak bisa diperbudak lagi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tauhid menjadikan seseorang itu berubah, maka dia tidak akan mudah untuk menyerah kepada siapapun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kepahlawanan masa kita, ya, tidak akan pernah ada kalau seandainya kita ini identitas kita tidak jelas. Kemudian kita tidak berpihak kepada identitas kita, memperjuangkan identitas kita. Kita hanya mempertanyakan apa untung yang akan saya dapatkan dari usaha saya. Sedangkan negeri kita, masyarakat kita perlu kepada ini. Dulu ada Belanda, perlu pahlawan melawan Belanda. Hari ini bukan Belanda. Masalah kita bukan Belanda, masalah kita dalam sisi pendidikan. Dunia pendidikan runyam. Siapa yang siap untuk berjuang demi pendidikan ini? Kemudian masalah sektor kesehatan kita runyam juga hari ini. Siapa yang siap berjuang untuk ini? Ekonomi kita juga begitu. Pengusaha-pengusaha yang menyimpan investasi besar di luar negeri tempat lain, investasi kepada rakyat kita yang kecil di kampung, yang hari ini mereka tidak punya modal untuk bercocok tanam. Bercocok tanam pun mereka tidak paham bagaimana ilmunya. Banyak hasil mereka kemudian tidak menjadikan hasil yang bisa dipanen. Udah begitu nggak tahu jual kemana. Kenapa? Pasaran dikuasai oleh orang lain. Siapa yang berpikir untuk mereka ini? Pengusaha-pengusaha mesti ada pejuang di sana. Masalah narkoba besar, banyak masalah kita. Kita perlu kepada pahlawan di bidang itu yang tidak mempertanyakan apa hasil kalau saya berjuang melawan orang narkoba itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kepahlawanan masih diperlukan sampai hari ini. Bahkan lebih besar, lebih dahsyat, banyak bidangnya lagi. Mudah-mudahan akan ada di antara kita ataupun daripada anak dan cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.